Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, diberikan kemudahan untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi. Menyebarkan syariatnya kepada setiap insan yang Allah ciptakan di muka bumi. Mudah-mudahan usaha yang tidak sepertinya ini dinilai oleh Allah, dihargai oleh Allah, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita, khasnya, dan bagi umat manusia amnya. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini kita akan menyambung pelajaran kita bahwa tajuk Haqiqatul Hayatid Dunya, hakikat kehidupan di dunia ini atau sekarang ini. Dan telah kita mulakan pada minggu lepas, pelajaran kita telah masuk pada bab ketiga dalam buku itu, muka surat yang ke-18, ayat pertama dan kedua telah kita jelaskan pada minggu lepas sebagiannya. Jadi hari ini saya ingin menambahkan penjelasan terhadap ayat pertama dan ayat kedua dari muka surat 18, yakni surah Yunus ayat yang ke-24 dan surah Al-Kahfi ayat 45. Yang kedua-duanya merupakan ayat tasbih. Allah memberitahu kita tentang tasbih. Perumpamaan antara kehidupan dunia, al-hayatud dunya, dengan air. Dengan air.
Jadi itu yang kita tumpukan. Tujuan tasbih telah kita sampaikan sama. Minggu lepas ada 2. Sama ada untuk li'ithbatil haqa'iq, menetapkan hakikat sesuatu. Yang keduanya taudihil makna, memperjelas, menerangkan maksud sesuatu. Karena al-hayatud dunya itu sesuatu yang abstrak, yang tidak boleh dilihat dengan mata, tidak boleh didengar oleh telinga. Al-hayatud dunya, karena ia merupakan sikap, pandangan hidup seseorang semasa ia masih hidup di dunia. Pandangan seseorang tentang pelbagai anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya semasa hidup. Jadi kan tidak nampak, karena ia merupakan pandangan hidup dia. Nah, untuk kita mudah memahaminya, Allah buat satu perumpamaan. Diserupakan pandangan hidup seseorang tentang dunia dan isinya, pandangan hidup yang salah, diumpamakan seperti air. Betul-betul ada persamaan. Di mana pada minggu lepas kita telah sampaikan beberapa wajhut tashbihnya. Sebagai contoh, umpamanya air tidak kekal dalam satu tempat. Demikian juga al-hayatud dunya, tidak kekal dalam satu keadaan, berubah-ubah. Sesuatu yang menyenangkan kita hari ini, boleh jadi suatu yang sama itu akan menjadi punca kesedihan kita masa hadapan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Air bila dia tertakung di satu tempat dan tidak berubah-ubah, kita tidak alirkan dia, air yang diam, berhenti, dia akan merusaknya. Berhentinya air di suatu tempat itu akan merusakkannya. Ia akan berubah warna, baunya mungkin, Masya Allah, dan rasanya. Demikian juga harta benda di dunia ini, bila digunakan seseorang, sikap seorang terhadap semua benda itu didiamkan, tidak digerakkan, tidak diinfakkan, ia pun akan rusak. Air hujan turunnya sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Dan itu rahmat Allah. Bukan hanya airnya yang rahmat, tapi cara Allah menurunkan pun adalah rahmat. Karena jika diturunkan sekaligus, pasti akan menimbulkan madarat. Harta benda demikian juga. Allah agihkan sedikit-sedikit. Sebagaimana air, ya mas sekalian, air hujan, seseorang tidak boleh menolak air hujan. Bila Allah hendaki nak turunkan, turunlah, tak ada siapa yang boleh menolak. Habuan seseorang di dunia pun, bila Allah kehendaki nak bagi, tak ada siapa yang boleh menolak. Dan bila Allah tak bagi, tak ada siapa yang boleh memberi. Demikian jugalah, macam air hujan. Air hujan bila turun ikut kadar yang diperlukan, ia memberi manfaat. Tapi syaratnya kadar turunnya tadi sesuai dengan keperluan. Tidak kurang dan tidak lebih. Demikian jugalah rupa-rupanya. Semua anugerah Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, jika berlebih-lebihan pada seorang pun akan merusakkannya. Betapa banyak kawasan yang
ditimpa musibah banjir karena curah hujan yang berlebihan. Sama. Betapa ramai orang yang rusak hidupnya karena diberi kemewahan oleh Allah yang melimpah-limpah. Yang mungkin disebut istidraj. Rusak juga. Begitulah sifatnya. Ya mas sekalian, air ini ada yang bersih, ada yang kotor. Sifat air ada yang bersih, ada yang kotor. Harta benda pun demikian juga. Ada yang bersih, ada yang kotor. Ada yang halal, ada yang haram. Jadi jika seseorang dalam mencari kehidupan dunia untuk memuaskan mencari harta benda, sekarang untuk memuaskan hatinya, tidak kira mana halal, mana haram, ibaratnya orang yang minum air, tak kira air itu bersih atau kotor, sesuai diminum ataupun tidak. Wa'iyadzubillah. Wa'iyadzubillah. Air memang boleh jadikan alat pembersih. Untuk wudhu, untuk mandi, untuk basuh. Air adalah salah satu alat pembersih yang paling kesan. Nikmat yang Allah berikan, katalah harta benda yang Allah anugerahkan, pun dia sebagai pembersih. Sebab itu ada istilah zakat. Zakat itu maknakan bersih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Siapa sahaja yang tercampak dalam air, siapa saja yang tercampak dalam air, pasti tidak mampu daripada mengelak terkena basah. Siapa saja yang tercampak dalam air, pasti tidak mampu mengelakkan diri pada basah. Demikian juga dunia. La yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Tidak ada sesiapa yang terselamat daripada fitnahnya. Sesiapa yang menceburi, yang terjerumus dalam kasihkan harta benda, tidak ada yang dapat menyelamatkan diri pada fitnah dan ujiannya. Sebagaimana tidak ada orang yang bebas, selamat daripada basah apabila ia masuk di dalam air. Secara umumnya, perumpamaan atau tasbih yang Allah berikan dalam ayat ini, yakni antara ad-dunya al-hayatu dan al-ma', sangat tepat. Ada manfaat, ada bahayanya. Al-hayatud dunya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya. Perhatikan air, hujan, sifat-sifatnya. Bumi yang kering, turun air hujan menjadi subur, indah sekali, semua terpesona. Tapi hanya dalam jangka masa yang tidak lama, tiba-tiba kering dan lenyap seakan-akan tak pernah wujud. Begitu jugalah al-hayatud dunya. Jadi Allah ingatkan, jangan sampai terperdaya olehnya. Tapi lagi sekali, saya ingatkan, al-hayatud dunya, yakni pandangan hidup. Bukan benda, bukan merujuk pada benda.
Baik. Itu ayat pertama dan ayat kedua. Sekarang kita akan pelajari ayat yang ketiga. Muka surat 18. Yang ada bukunya, lihat bukunya. Yang tidak ada, lihat sajalah dalam Al-Quran ayatnya. Surah Al-Qasas. Ayat yang ke-60. Al-Qasas. Ayat yang ke-60. Atau ayat ketiga daripada bab ini, muka surat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Wama dan apa sahaja. Tanpa kecuali. Apa sahaja. Utitum. Kamu diberikan. Atau diberikan kepada kamu. Mata di maksudnya yakni min syai'in. Sesuatu apapun. Itu yang bersifat umum tadi. Min syai'in. Apa saja. Ada yang memahami man itu yakni min di situ yakni maksudnya min bayan. Min syai'in. Min itu min bayan. Min penjelas. Untuk menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Ma di depan tu. Apa saja sesuatu yang diberikan pada kamu. Di sini maksudnya ya. Famata'ul hayatid dunya. Maka ianya. Ini asalnya sebenarnya ada takdirnya ada kalimat yang dibuang. Yakni mubtada fa huwa asalnya begitu. Fa huwa. Maka dianya mataul hayatid dunya. Kesenangan kehidupan yang sekarang. Apa sahaja yang diberikan kepada kamu, sesuatu apa saja, ianya adalah kesenangan kehidupan yang sekarang. Bukan yang nanti. Wazinatuha dan perhiasannya. Sehingga punya daya tarikan. Kesehatan, siapa yang tak suka. Kemewahan, siapa yang tak mau. Kekuasaan, siapa yang tak tergiur. Apa saja. Zina. Allah cipta memang cantik, menarik, karena ia perhiasan. Ditambah pula manusia ada nafsu. Sehingga tertarik. Walaupun ini saya telah jelaskan dalam siri yang lain kot, ya. Seberapa kuat seseorang itu tertarik dengan apa yang Allah berikan di dunia, bergantunglah kepada keinginan yang ada dalam dirinya, pada nafsunya. Sebab hakikatnya
apa yang ada di dunia ini sebenarnya hakikatnya tidak. Hakikatnya kalau kita pelajari dahulu dalam ayat-ayat sebelumnya telah kita sampaikan sama. Hakikatnya tidak menarik. Kita yang tertarik. Dan seberapa kuat kita tertarik, bergantunglah seberapa kuat keinginan kita, kesukaan kita kepada benda tersebut. Makin kuat keinginan kita untuk memilikinya, maka makin kuatlah kita tertarik. Bukan daya tarikannya, saya gunakan istilah terbalik. Makin kuat kita tertarik, bukan makin kuat daya tarikannya. Sebab benda itu hanya tidak punya daya tarikan. Tapi kalau keinginan kita kurang kepada benda itu, kita kurang menginginkannya, maka kita pun kurang tertarik atau bahkan tidak tertarik kepada benda tersebut. Walaupun benda itu mungkin membuat orang lain tertarik, itu terpulang. Itu menarik atau tidak hakikatnya, apa yang Allah berikan pada hambanya di dunia ini bersifat relatif. Itu yang saya bahari. Sangat-sangat subjektif dan relatif. Sangat-sangat subjektif, terpulang bergantung pada masing-masing dan relatif. Satu benda dianggap sumber kebahagiaan, penentu kebahagiaan A, tapi bagi yang lain sama sekali tidak. Makanan yang dianggap paling lezat bagi A, tapi bagi B tak ada, tak lezat manapun. Bahkan bagi C, itu makanan yang aku pantang, tak boleh langsung. Macam mana boleh begitu? Ya begitulah dunia. Letaknya di sini. Seberapa kuat kita punya keinginan untuk memilikinya, maka sekuat itu pula kita tertarik olehnya. Bukan bendanya yang punya daya tarikan. Hakikatnya seperti itu. Dan itu telah kita jelaskan dalam ayat sebelumnya. Itu dunia. Sini. Mata. Wa ma indallahi. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah. Yang sifatnya bukan bersifat kebendaan. Apa yang di sisi Allah ini sebenarnya bukan kebendaan, bukan madiyah. Seperti pengampunan, seperti ridha, seperti maghfirah, seperti rahmat. Itu kan bukan benda itu. Bukan benda. Khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Sama-sama makanan, makanan surga dengan makanan akhirat. Atau sama-sama makanan dan sama-sama makanan di dunia. Makanan yang satu ini benda, makanan yang dua itu pun benda juga. Tapi makanan yang satu ini bukan semata-mata benda, sebenarnya makanan yang Allah limpahkan rahmat ke dalamnya. Allah bagi kepada A makanan, Allah bagi pada A ini harta benda, tapi bukan hanya semata-mata harta benda, tapi Allah limpahkan juga padanya rahmatnya, keridhaannya. Sementara harta benda, makanan, minuman yang Allah berikan pada B, hanya semata-mata makanan, hanya bersifat benda. Tidak ada padanya rahmat, tidak ada padanya keridhaan. Coba, samakah makanan itu bagi orang tadi? Tidak sama. Walaupun mungkin harga makanan itu sama. Harga makanan sama, bentuknya sama, rasanya sama. Kan sama-sama makan di restoran. Tapi macam mana makanan yang dipesan oleh A lebih bernilai daripada B? Ya, karena A menggunakan wang yang halal untuk pesan makanan ini, menggunakan wang yang halal. Makanan yang dipesan pun halal. Cara makannya pun tahu
Ada adab-adabnya, diikuti peraturan Allah, halal. So Allah ridho. Bukan sekarang perutnya kenyang, tapi dapat limpah rahmat. Sementara makanan yang dipesan oleh B, walaupun jenis makannya sama dengan makanan yang dipesan oleh E, yang masak pun sama, hidangannya pun sama, rasanya pun pasti sama. Tapi tidak ada rahmat padanya, tidak ada ridho padanya. Bagaimana? Ya, karena B membelinya dengan uang yang haram. Coba difikirkan begitu. Mana boleh sama? Tidak sama. Itu baru makanan di dunia. Baru rumah di dunia. Baru kendaraan di dunia. Jangan lihat yang zahir. Yang zahirnya sama. Sama-sama kereta, sama-sama rumah, sama-sama pakaian. Hanya yang satu disertai dengan rahmat dan ridha Allah, yang satu tidak. Sama-sama dunia itu pun tidak sama. Apalagi bila kita nak bandingkan makanan dunia dengan makanan akhirat. Kita nak bandingkan rumah di dunia dengan rumah di surga. Nak bandingkan minuman dunia dengan minuman surga. Jauhlah. Sebab itu Allah kata, ma indallah. Apa yang ada di sisi Allah. Khairun. Lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Jamaah sekalian, perkataan khairun ini gini ya. Kalau ada min, ya, khairun ini kalau ada min, maknanya lebih baiklah. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur, karena ada min. Tapi kalau tidak ada min, khairun itu maknanya bukan lebih baik, kebaikan. Lawannya keburukan. Kalau khairun min, lebih baik. Ini baik, yang itu baik, tapi ini lebih baik. Sama-sama baik, hanya yang ini lebih. Itu kalau ada min. Tapi kalau tak ada min, ini baik, khairun, itu tidak baik. Jadi bandingannya, makanan yang Allah sertai, rezeki yang Allah sertai dengan keridhaan dan rahmatnya, itu kebaikan. Sementara rezeki di Allah yang berikan pada orang lain, yang Allah tidak sertai dengan rahmat dan ridhonya, itu keburukan, begitulah. Bukan yang lebih baik daripada itu. Yang keduanya, karena abqa itu apa? Isim tafdhil ya, lebih kekal. Ya, karena apa ya mas kalian? Karena memang begitu sifat mata'ul hayati dunia. Sifat mata'ul hayati dunia seperti mana dalam ayat sebelumnya, seperti air tidak kekal. Bila kita biarkan akan rusak. Bila kita biarkan tak gunakan akan hilang. Sementara yang ada yang Allah janjikan di sisi kalimat indah ini jamaah sekalian menunjukkan kurbah, kedekatan. Saya ulangi. Kalimat indah yang kita terjemahkan di sisi itu sebenarnya memberi makna kurbah, kedekatan. So, apa sahaja yang ada di sisi Allah yang dekat dengan Allah, maksudnya, Allah bagi kepada sesuatu kepada hambanya, disertai dengan rahmatnya. Kan dekat itu. Sehingga makom orang yang menerima anugerah tadi amat sangat dekat dengan pemberinya. Itulah khairun. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal atau berfikir? Jamaah sekalian, sekarang mari kita pelajari. Apa maksud ayat ini? Pengajaran apa yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Kita fahami dari aspek tajuk kita ya, kehidupan dunia, tidak dari yang lain. Pertama, jamaah sekalian,
dalam ayat itu ada kalimah al-mata'u. Mata'. Mata mungkin kita terjemahkan kesenangan. Tapi sebenarnya mata ini jamaah sekalian, ta'rif dia, pengertian al-mata'. Al-mata'u itu ialah ma yantafi'u atau ma yuntafa'u bihi zamanan thumma yazulu. Al-mata' ialah ma yuntafa'u bih. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan atau sesuatu yang memberi manfaat zamanan, seketika. Thumma yazulu, kemudian lenyap. So, apa saja yang boleh kita manfaatkan, tetapi manfaatnya hanya bersifat sementara. Lepas itu hilang. Sesuatu itu disebut mata. Ada tak manfaat kasut? Ada. Berapa lama kita dapat memanfaatkannya? Yang pasti tidak kekal. Sama ada kita yang tak sesuai dimakainya atau kasut itu rusak. Ada tak makanan yang kita makan ini memberi manfaat? Ada. Yang jelas ia boleh menghilangkan rasa lapar, boleh memberikan kesehatan pada tubuh badan. Karena badan perlukan zat makanan. Ada manfaatnya. Berapa lama akhirnya makanan yang kita makan sekarang ini manfaat dapat bertahan? Ya sekejap lah, itu hilang, itu nanti kita makan lagi. Ada tak manfaat rumah? Ada. Berapa lama agak-agak manfaat rumah ini kita mendapatkannya? Ya sementara. Lama-lama manfaatnya menjadi kurang dan mungkin hilang. Sama ada dia sudah tidak lagi sesuai untuk didiami atau kita yang keluar daripada rumah tersebut. Itu namanya mata. So mata bukan hanya kesenangan. Mata itu lebih tepatnya sesuatu yang boleh dimanfaatkan tetapi hanya bersifat zamaniyah. Sementara, kemudian hilang. Itu pengertian mata. Dan Allah menyatakan apa sahaja yang Allah berikan pada kita sekarang ini, apa saja, sebutlah apa saja. Betul, ia memberi manfaat. Sehat manfaat, ya mas sekalian. Mata manfaat. Telinga, Masya Allah. Tangan boleh bergerak. Semua memberi manfaat. Tapi tidak kekal. Karena ia tidak kekal memberi manfaat, maka intifa, peluang untuk kita memanfaatkannya pun tidak berkekalan. Paham ya? Kesehatan itu sesuatu yang boleh memberi manfaat. Tetapi tidak selama-lamanya. Karena suatu hari kesehatan itu akan hilang. Yazul. Itu sifatnya. Oleh sebab itu, peluang untuk kita intifa, memanfaatkannya pun tidak selama-lamanya. Kenapa kita tidak boleh selama-lamanya memanfaatkan kesehatan kita? Kan dia akan lenyap juga. Maka peluang yang Allah berikan kepada kita untuk intifa itu mengambil manfaat, pun terhad juga. Apa saja, sebutlah apa saja. Kekuasaan adakah memberi manfaat? Ya, bagi yang. Ada kekuasaan boleh memberi manfaat selama-lamanya? Tidak. Suatu hari akan hilang juga. Kalau begitu orang yang sedang ada kuasa, masa untuk memanfaatkan kuasanya pun tidak lama. Ini adalah hakikat dunia ini. Kalau dah begitulah hakikatnya, apa yang Allah ingatkan kita? Yang Allah ingatkan pada kita yakni,
Sementara kita masih diberi peluang untuk intifa, memanfaatkan pemberian Allah ini, maka gunakanlah sesuai dengan kehendak yang memberinya. Kita manfaatkan mata kita sesuai dengan kehendak yang memberi kita mata. Jadi kehendak Allah lah. Sebab mata kan kita boleh gunakan ikut suka kita. Kita kebiasaan mau gunakan untuk memuaskan selera kita, mengikuti nafsu kita, atau kita gunakan sesuai dengan kehendak yang memberi kita mata. Terulang. Kalau kita gunakan seluruh anugerah Allah ini sesuai dengan kehendak Allah, itu pun bukan selama-lamanya. Hanya dalam jangka masa yang tertentu. Ya, paling tidak semasa kita hiduplah. Tapi Masya Allah, walaupun kita tidak lama memanfaatkannya, tapi karena kita melakukan dengan betul, ganjarannya yang Allah sediakan itu jauh, itulah kebaikan dan itu lebih kekal. Kesannya, akibatnya dalam surga kekal abadi. Sementara jika kita manfaatkan juga, tapi cara kita memanfaatkannya salah, tidak sesuai dengan kehendak yang memberinya, tapi kita manfaatkan hanya untuk memuaskan selera kita. Kesehatan hanya untuk memuaskan selera kita, umur hanya untuk kesehatan kita, harta benda selera kita, kemahiran untuk kita, kekuasaan hanya untuk al-hayatu dunia, yang penting sini, yang penting sini, gaji di sini. Adakah lama kita menikmatinya? Tidak. Suatu saat akan hilang, akan berhenti juga. Minimum kalau sudah meninggalkan hilang, sudah. Dan dia diambil alih orang lain juga. Tapi di akhirat balasannya wal'iyadzubillah neraka jahanam. Situ Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Memberi manfaat tapi jangan salah guna. Dan zina tadi, yaitu mata ya, sesuatu yang memberi manfaat tetapi bersifat sementara, kemudian lenyap. Ini bermakna peluang untuk kita intifa memanfaatkannya pun hanya bersifat sementara. Kemudian di situ ada zina. Zina perhiasan yang tadi, yakni ma yuhsinul ajsam. Ada yang mengartikan zina itu ma yuhsinul ajsam. Sesuatu yang boleh memperindah, memperelok, mempercantik tubuh badan. Itu zina. Zina diartikan ma yuhsinul ajsam. Sesuatu yang fungsinya memperelok, memperindah, mempercantik tubuh badan. Atau dengan makna yang lebih luas, sesuatu yang boleh memperelok, memperindah, mempercantik penampilan. Bukan hanya tubuh badan, penampilan. Bila orang sehat, ada wang ringgit, pakaiannya mahal, kendaraannya mahal, ya kan penampilannya menjadi menarik. Rumahnya hebat, kan menarik. Itu zina. Beza dengan katalah orang dah taklah sehat, berpenyakit macam-macam, serba kekurangan, ya penampilannya kan tidak menarik. Jadi fungsi apa yang Allah berikan pada itu, fungsinya zina itu tadi. Hanya mempercantik penampilan. Ini bermakna, jamaah sekalian, yang diperindah, yang diperelok, yang dipercantik oleh zina hanya luaran. Kan hanya penampilan. Bukan dalaman. Itu yang Allah ingatkan. Zinatul hayati dunia itu di situ. Memang menarik, tapi yang diperelok hanya dari luaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala
tidak boleh kita perdayakan. Malaikat kita tak boleh tipu dengan penampilan kita yang luar biasa dari segi zahir. Pakailah katalah orang keluar, umpamanya. Keluar rumah katalah nilai perhiasan yang menghias dirinya untuk tampil di hadapan orang, katalah yang nilai mulai pada hujung rambut hingga hujung kaki lah adalah nilainya mungkin ada 5 juta nih. Ya, sebab ada di rambutnya tak ada apa, mungkin subangnya bawah speknya ada berapa, kan? Giginya mungkin semua emas katakanlah. Rantainya, bajunya, cincin, kalau cincin saja sudah 700.000, gelang lagi, jam tangan lagi, bag lagi, katakanlah tampil di hadapan orang ramai, di badan yang menempel di badan itu ada 5 juta ringgit. Kagum orang. Wah, itu perhiasan untuk tampil. Tapi apakah malaikat kagum? Hanya ramai orang mengkagumi penampilan. Zina itu sebetulnya lebih kepada hanya faktor luaran. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan itu. Mata itu zina. Zinatul hayati dunia. Yang dinilai Allah yakni hatinya. Saya bagi jatuh contoh ya sekarang. Agak-agaklah kalau di hadapan kita sekarang. Katalah kalau di hadapan kita sekarang. Atau katalah ada video lah. Ditayangkan. Yang satu, Masya Allah penampilannya. Kagum kita dengan pakaiannya yang luar biasa. Yang satu pula Allah. Pakaiannya adalah pakaiannya yang sederhana sekali. Pakaian pun tak elok. Capal pun tak elok. Orangnya hitam. Katalah bila ada orang, ini kita andaikan ya. Fir'aun katalah jalan-jalan di jalan raya. Sekarang katalah Fir'aun yang sebenar Fir'aun. Atau Korun lah. Korun. Yang kaya raya. Berjalan di jalan raya. Dan pada masa yang sama ada Bilal bin Rabah berjalan juga di jalan. Dan kita tidak tahu mana yang Korun, mana yang Bilal bin Rabah. Karena kita tidak diberitahu. Andai kata seperti itu. Mana agaknya lebih menarik minat orang untuk melihatnya. Untuk orang kagum kepadanya. Korun yang hebat itu atau Bilal bin Rabah? Pasti yang ramai ingin selfie, pasti dengan Korun. Dan pasti, aku inginlah macam awak, aku ingin macam. Kita tak kenal ya, ini Korun tak kenal, kita tak kenal. Tiba-tiba diberitahu katalah, ada suara daripada langit. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, wahai orang Islam, kamu tahu tak, orang yang kamu kagumi itu, yang kamu berebut nak bersalam dengannya, yang kamu berebut nak selfie dengannya, itu adalah Korun. Dia akan menjadi penghuni neraka kekal abadi. Sementara orang yang kamu tak pandang langsung itu, bahkan kamu suruh ke tepi itu, karena penampilannya sangat-sangat, ya, kamu tidak sukai. Kulitnya warna hitam, kasutnya pun, ya. Dan tak orang pandang, tahukah kamu itu adalah Bilal bin Rabah. Dia belum mati, tapi kasutnya sudah ada di surga. Korun yang kasutnya emas itu akan dijadikan Allah sebagai membakar dirinya. Coba. Mana yang lebih mulia di sisi Allah? So zina, harta benda itu fungsinya harta untuk penampilan itulah. Itu zina. Itu zina. So itu kalaulah fungsinya itu kita terpedaya. Ya, Masya Allah, wa'iyadzubillah, tu'udzubillah.
Kalau itu adakah tidak penting? Penting. Kan namanya tadi mantap memberi manfaat. Ada tidak penting? Ya sebagai zina penting. Sebab Nabi suka Allahu jamil yuhibbul jamal. Tetapi pastikanlah intifak kita kepada apa yang Allah berikan. Zina, ya sebagai hina, ambillah, gunakanlah, manfaatkanlah sesuai dengan kehendak yang memberi. yakni Allah Subhanahu wa taala. Boleh orang solat suruh pakai baju yang cantik, Allah suruh. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, suruh. Bila ada orang pakaian yang tak elok, Nabi suruh balik tukar. Tapi ingat, jangan sampai ke kita berhias, kita tidak mendapatkan yang ini. Itu namanya zina. Wal murad yakunu ma wal muradu bi kauni ma inda li khairan ay ajnasul akhirah khairun mimma utuhu fi kamali ajnasiyah. Adapun yang dimaksudkan apa yang di sisi Allah itu adalah kebaikan dan lebih kekal, maksudnya yakni apa saja jenis anugerah Allah yang Allah akan berikan kelak di akhirat. Itu lebih baik, itu lebih kekal, itu kebaikan dari aspek manapun bila dibandingkan dengan yang Allah berikan di sini. Yang Allah berikan di sini dibandingkan dengan apa yang Allah berikan di sana, dari segi kuantiti, dari segi kualiti, dari segi mutu dan nilai, memang bukan bandingannya. Bukan bandingannya. Sebab itu Allah tanya, afala ta'qilun? Kamu tak berakal, tak fikir. Ini dalam bahasa Arab dipanggil istifhamun taubikhiyun. Istifhamun taubikhiyun. Bertanya tapi tujuannya yakni mencela, mengejek, menghina. Kamu tidak berfikir, tidak berakal. Adakah kamu tidak berakal? Kalau dalam bahasa anak muda lah, bahasa kasar, afala ta'qilu mana? Lu tak fikir kah? Lu tak ada akal kah? Itu kalau bahasa anak muda. Itu kan ejekan itu, pertanyaan tapi maksudnya menghina, mengejek, mengkeji. Lu tak guna akal kah? Subhanallah. Jamaah sekalian, Imam Al-Qurtubi pernah memahami ayat ini, yakni apa saja yang Allah berikan kepada kamu, wahai orang kafir Makkah, itu hanya mata'ul hayati dunia dan zinahnya. Yang kamu boleh bersenang-senang dengannya. Kamu boleh memperelok penampilan kamu selama hidup kamu. Dan sesungguhnya ia akan lenyap daripada kamu atau kamu akan meninggalkannya. Sedangkan apa yang Allah sediakan buat kamu di akhirat bila kamu mau, khairun wa abqa wa afdal wa adwam. Lebih baik, lebih kekal, lebih utama, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bila dibandingkan anugerah Allah di akhirat dengan anugerah Allah di dunia, memang bukan bandingannya. Itulah, bukan bandingannya. Allah suruh kita mendapatkan anugerah yang Allah berikan di akhirat itu, yang tiada bandingannya, tidak terbayang itu, dengan menjual, dengan menggantinya. Dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada kita di sini. Jadi apa yang Allah berikan kepada hamba-Nya di sini, Allah kata, gunakanlah itu sebagai alat untuk kamu membeli. Jual untuk dapat yang di akhirat. Jangan kamu habiskan di sini. Itu bahasa mudahnya. Jangan kamu gunakan hanya untuk memuaskan nafsumu di sini. Tapi hendaklah kamu jual. Kamu jual untuk membeli yang di sana. Ya Allah, kami nak yang di sana, ya Allah. Yang nanti.
Saya nak membeli ya Allah surgamu. Kami nak membeli ya Allah pengampunanmu. Allah kata, ya boleh beli. Beli dengan apa kamu? Kami nak membeli dengan kesihatan yang kau berikan ya Allah. Kami akan gunakan kesihatan untuk mengabdi. Kami nak beli dengan kekayaan ini ya Allah, anugerahmu ni untuk beli ini. Infak sana, infak sini. Kami nak membelinya dengan umur kami ya Allah. Itu maksudnya, tukar. Sebab yang di sini nilainya sangat sedikit. Itu pun bersifat sementara. Bila kita mau menukarnya dengan yang di sana, Allah sedia menerimanya. Apakah satu kerugian? Bukankah itu satu sifat yang bijaksana? Kita berikan yang sedikit dan sementara untuk mendapatkan yang kekal dan yang banyak. Itu sikap yang bijak. Sikap yang bijak. Itu maksudnya. Allah kata, pikir. Yang di sini ini kekal. Kenapa kamu tak nak? Dan kamu boleh mendapatkannya. Untuk mendapatkannya, yakni gunakan yang aku berikan di sini nih. Sebab bila kamu tak gunakan untuk membeli yang di sana, ia akan lenyap juga, akan hilang juga, dan kelak akhirnya kamu akan masuk neraka. Subhanallah. Kata Imam Al-Qurtubi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ya mas sekalian. Di dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Ya, coba lihat surah At-Taubah. Surah 9 ayat 111. Surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli, mengganti daripada orang-orang yang beriman anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka yang Allah anugerahkan, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka adalah surga. Bahasa mudah, sesiapa yang mau bertransaksi niaga dengan Allah pasti untung. Orang yang akan menjual harta bendanya, menjual jiwanya, menjual kehidupannya untuk ditukar dengan yang ada di sana, Allah bersedia menerimanya. Dan ini sebenarnya bukan jual beli yang biasa. Kalau kita beli barang, ada orang kata beli apa, makan sepuas-puasnya. Ada restoran menawarkan makanan sepuas-puasnya, makan semuanya karena buffet, sedap-sedap, hanya perlu bayar RM15, katalah. Hanya perlu bayar RM10. Wah, makan semuanya. Dan semuanya makan yang mewah. Saya yakin semua orang berbondong-bondong. Kata murah, sangat murah. Makan sepuas-puasnya. Jenis makanan tak terkira jumlahnya. Hanya RM10 katanya. Mana nak cari? Murah. Wah, makanan yang paling lezat dimakan tadi sebanyak mana yang boleh makan. Dan esok jadi apa? Benda yang kita makan hari ini, besok pagi jadi apa? Itu pun berbondong. Murah, murah. Allah kata dalam ini, okeylah, kalau kamu kata murah, kamu boleh makan sepuas-puasnya, hanya dengan bayar RM10. Tapi yang kamu makan tu esok sudah jadi kotoran. Kamu tak fikir kah?
Bila kamu gunakan 10 ringgit itu untuk membeli surgaku, pun boleh dapat juga. Dan nanti kamu bukan hanya makan sepuas-puasnya. Tengok. Allah bersedia sesuai dengan kemampuan orang itu. Yang mampu membeli surga dengan 10 ringgit, 10 ringgit. Dengan 1000, 1000. Kan kemampuan kita membeli tidak sama, karena kekayaan yang Allah berikan pada kita tidak sama, kesehatan yang Allah berikan tidak sama, kemampuan yang Allah berikan pada kita tidak sama. Manfaatkan, gunakanlah mata'ul hayati dunia ini untuk membeli yang di sana. Dan Allah bersedia. Tengok, murah ke mahal tu. Hanya menggunakan sedikit kekayaan, bukan semuanya. Allah tak suruh gunakan semuanya. Menggunakan sebagian masa, tenaga, wang fikiran, dan lain sebagainya. Bila Allah terima, Allah akan beri kita surga. Dan surga itu bukan hanya Allah. Bukan hanya makanan yang kita boleh makan di situ, esok dah lapar balik. Subhanallah. Itulah transaksi niaga dengan Allah. Kita berinteraksi niaga dengan Allah ni tak rugi. Tak ada orang rugi. Siapa pun boleh berniaga dengan Allah. Gunakan sesuatu yang akan lenyap bila-bila masa ini. Jika kamu tidak mau lenyap, kamu akan terus dapat menikmatinya. Tukar oleh kamu dengan yang kekal abadi. Dan Allah perintahkan, mari. Cepat. Tukar dengan yang kekal abadi. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir? Jemaah sekalian, hadhihi minasyubuhat. Walau bagaimanapun ini termasuk syubhat. Fa inna khulasata subhatihi annahum tarakuddin li alla tafutuhum manafi'ud dunya. Tapi realiti dia, ya mas sekalian, banyak orang yang syubhat. Orang yang berfikir begini. Bagaimanalah kita akan senang hidup di dunia untuk dapatkan itu, dapatkan ini. Jika kita patuh sangat dengan agama. Orang lain mestilah sekelip mata jadi kaya raya. Karena bagi mereka tidak ada yang haram, semuanya halal belaka. Orang lain boleh buat, kita tak boleh buat. Macam mana nak senang? Akhirnya mereka fikir, bila kamu nak senang, nak dapat macam-macam, jangan terlalu fikir sangat tentang peraturan agama. Tinggalkan agama. Kamu akan mendapat kesenangan dengan cepat dan pantas. Kan itu realiti dia yang berlaku. Selagi kamu patuh kepada agama Allah, selagi kamu patuh pada hukum-hukum Allah, nampaknya macam itulah hidup kamu sampai bila-bila. Zaman sekarang, kalau orang tidak beranilah bengkok sana, bengkok sini, sini, mana ada. Coba lihatlah dalam dunia apa pun. Orang sanggup melakukan apa saja. Janji dapat. Yang penting dapat. Halal ke, haram ke, menipu orang ke, menganiaya orang ke, janji aku dapat apa yang aku cita-citakan. Bukankah ini gaya hidup yang terperdaya? Yang faradallahu alaihim bi anna dzalika kharaq ra'yun wa khatarun azim. Cara berfikir seperti itu adalah kesesatan dan bahaya yang sangat besar. Sehingga ramai orang yang merasa agama Allah itu hanya di tempat-tempat tertentu. Hukum Allah itu hanya berada di tempat-tempat tertentu. Halal haram itu hanya layak, patut, elok, sesuai dibicarakan di masjid. Awak jangan ceritalah tentang halal haram dalam dunia perniagaan yang semakin kompleks seperti ini. Awak jangan ceritalah tentang bab
Larangan mengumpat, dosa mengumpat. Boleh cerita, larangan mengumpat, dosa mengumpat itu di surau lah, di masjid lah. Ini dalam dunia kempen ni. Sekarang ni sedang masanya kempen ni. Ini sedang pilihan raya ni. You jangan cerita tentang hukum hakam mengumpat, mencela tu. Itu tunggu nanti bila dah duduk surau baru boleh. Tajuk malam hari ini yakni bab mencela dan mencaci. Firman Allah Subhanahu wa taala begini-gini ni. Sabda Rasulullah SAW, baru sesuai di surau. Tapi dalam dunia kempen, jangan cerita hukum mengumpat, hukum mencela. Coba macam mana? Kalau kamu masih berpegang dengan ketetapan hukum syarak, mengumpat itu tak boleh, mencela orang tu tak boleh, kita tak boleh, yang mana anda akan terpilih? Kan itu realiti dia. Dan itulah yang pernah ada dalam fikiran jahiliyah dahulu. Nampaknya kalau kita ini terima ajaran Muhammad, mati kita. Susah kita. Ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tak nak. Itulah yang pernah menjangkiti fikiran jahiliyah pada zaman Muhammad SAW. Itulah yang menjangkiti kaum-kaum dahulu yang menolak para nabi. Sedangkan Allah beritahu, apa yang aku berikan pada kamu di dunia ini, itu hanya mata. Mata itu betul, sesuatu yang memberi manfaat, dan kamu boleh memanfaatnya, tetapi zamannya sementara. Kemudian lenyap. Contoh, minta maaf nih. Sekarang minta maaf ya mas sekalian. Ini sekadar contoh. Kata orang sanggup melakukan apa saja untuk mencapai cita-citanya. Kalau dalam perniagaan lah. Waduh, tak kira halal haram. Yang penting dapat. Kalau dalam kekuasaan, berebut kekuasaan, kuasalah. Akhirnya ia berjaya. Mendapatkan apa yang diharapkan. Untung banyak. Tapi ingat ya, haram. Jadi penguasa. Kata terpilih. Pasti gembira lah. Karena berjaya. Tapi dia cara yang, untuk mendapatkan cara yang menyalahi syariat Allah. Tiba-tiba, setelah ia berjaya, mencapai cita kan, sebulan kemudian dia meninggal. Setelah katalah dia dilantik, karena terpilih, wahal dahulu ketika merebut kekuasaan itu dengan cara yang tidak syar'i, sebulan kemudian dia meninggal. Katalah macam mana? Orang yang disakiti pun belum sembuh hatinya. Orang yang merasa teraniaya karena perangainya pun belum mendapat pembelaan. Tiba-tiba sekarang dia sudah menghadap Tuhan. Coba kalau orang tidak sebab itu hujung ayat tadi menarik sekali. Afala ta'qilun, Allah kata. Itu yang kalau dalam bahasa kasar, dalam bahasa berdekatan, lu tak guna akal kah? Bagi saya sangat keras sekali amaran Allah. Ya, bahasa Quran yang keras sebetulnya. Apatah lagi ayat ini jamaah sekalian ditujukan pada orang kafir yang waktu itu memang kepala dia kepala batu. Jadi bahasanya memang kahlah. Jamaah bacalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Allah turunkan di Makkah. Kan menggunakan kalimat-kalimat yang keras, bahasa yang keras. Ya, karena ditujukan pada orang yang berhati dan kepala batu. Afala ta'qilun. Itu Masya Allah, keras sekali itu. Keras sekali. Itu yang berlaku. Itu jadi syubhat. Iya ya, kalau aku ikut ini. Dan itu yang berlaku di mana-mana. Di mana-mana. Sebab yang penting aku dapat. Karena ini mata. Ini zina. Kalau aku dapat nanti, wah, penampilanku pasti aku akan jadi bla 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 bla. Dia lupa apa yang Allah janjikan di sana itu. Khairun wa abqa. Yang manfaatnya kekal abadi. Sementara manfaat yang Allah berikan di sini, la baqa alaha. Tidak ada kekal.
Faminal jahlil fadih, maka satu kebodohan yang nyata, idza taraka manafi'al akhirah listifai manafiha. Orang yang sanggup meninggalkan, mengabaikan manfaat yang Allah sediakan baginya di akhirat karena terpesona dengan manfaat dan perhiasan yang Allah berikan di dunia. Orang yang mengabaikan, tidak mempedulikan manfaat kebaikan yang Allah berikan di akhirat karena tertarik, terpesona, berebut manfaat yang Allah berikan di dunia, itulah al-jahlul fadih. Kejahilan yang maksimum lah. Kejahilan yang maksimum. Wala siyama idza kurinat tilkal manafi' bi qabil akhirah. Apatah lagi manfaat yang dia kejar, kemewahan, kemanfaatan, perhiasan yang dia kejar di dunia itu disertai dengan azab Allah. Atau tidak ada padanya rahmat Allah. Lainlah kalau kita mencari sesuatu di dunia, anugerah Allah, dan kita dapat, bukan hanya dapat bendanya, tapi juga dapat rahmatnya. Kita bukan sekadar dapat jawatan yang kita nakkan itu, tapi kita juga mendapatkan ridha Allah yang memberi kita jawatan. Oh, itu luar biasa. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tapi lagi sekali, realiti dalam kehidupan sekarang ini di mana sahaja, susah sekali nak menjalani hidup seperti itu. Susah sekali. Sebab bak kata orang itulah, you cerita dosa, cerita neraka, cerita surga, cerita pahala, cerita hal haram tu bukan di sini tempatnya lah. You cerita kematian tu, tunggu nanti bila sudah di surau, semuanya orang duduk dan nampak berumur, itu bab kematian sesuai. Ini awak cerita, suruh isi ucapan cerita kematian, di tengah-tengah orang sedang bersukaria. Macam mana? Tak sesuai kan? Ya, untuk sementara menunggu ni ada selingan, jadi peringatan untuk beberapa 5 minit. Tiba-tiba orang tu menyampaikan bab kematian di hadapan ribuan orang yang sedang hendak menonton pertunjukan. Mungkin di balik batu orang itu. Bukan di sini tempatnya cerita kematian. You jangan cerita tentang halal haram dalam dunia. Ini umpamanya. Ini orang sedang asyik di mana Wall Street sana. Tiba-tiba cerita tentang halal haram. Masya Allah. Jamaah sekalian. Tapi realiti dia, kan, manusia tidak sebagaimana yang Allah maukan. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-A'la, ayat yang ke-16. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan, kamu mendahulukan al-hayatad dunya, kehidupan yang sekarang, wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khairun, kebaikan, wa abqa, dan lebih kekal. Tapi realiti dia, pemberitahuan Allah bahwa surga itu kebaikan, surga itu lebih kekal, surga itu lebih segalanya di sisi kuantiti dan kualiti berbanding dunia. Nampaknya pemberitahuan Allah ini tidak dapat mengubah pandangan hidup setengah orang
tentang dunia dan isinya. Dia tetap juga mencintai dunia dan isinya. Tidak tertarik sama sekali dengan apa yang Allah tawarkan di akhirat. Realiti dia seperti itu. Kebanyakannya, kamu lebih tu'thirunal hayatad dunya. Walaupun Allah beritahu dan Allah tunjukkan bukti-buktinya, Allah tunjukkan alasan-alasannya, bahwa di sana itu lebih baik di sini, bla bla bla. Nabi telah diantar puluhan nabi, bahkan nabi terakhir pun hingga 2 dekad menjelaskannya. Ada yang mudah menerima dan meyakininya, dan akhirnya dia mati dalam keadaan mukmin, bertuah dia. Ada yang pajak hanya terus menentangnya, sebab baginya ini omong kosong. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa baqa. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Allah ingatkan juga dalam surah An-Nahl ayat 96. Apa saja yang ada di sisi kamu, apa saja anugerah aku yang aku berikan pada kamu sekarang, yanfad, habis, lenyap, hilang. Wa ma indallahi baq. Sedangkan apa di sisi Allah itu kekal abadi. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Jamaah sekalian, ayat ini dijelaskan oleh Nabi dengan sangat-sangat cantik sekali. Ayat ini kan perbandingan al-hayatu dunya, apa yang di sini namanya mata dan zina, yang sifatnya sementara. Kualiti dia tak seberapa, berubah-ubah. Kuantiti dia sedikit. Sedangkan yang ada di sana Allah kata kekal abadi. Dari si kualiti bukan bandingan dengan yang di sini. Dari si kuantiti, alahai, tidak ada nilainya di sini. Lalu Allah kata, tidakkah kamu berfikir, berakal? Nabi membuat perumpamaan sangat-sangat tepat sekali kaitan dengan ayat ini. Hadis yang sangat populer, riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, daripada sahabat yang bernama Al-Mustawrid bin Shidad atau bin Sadat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati, tiadalah kehidupan dunia di sini dan apa yang Allah berikan kepada hambanya di sini, fil akhirati, dibandingkan dengan yang di akhirat. Nabi buat perbandingan. Segala apa yang Allah anugerahkan kepada hambanya di sini, di dunia ini, dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan di akhirat, illa, melainkan ianya hanya kama yaj'alu ahadukum isba'ahu, hanya seperti seseorang daripada kamu menjadikan atau memasukkan, mencelupkan jarinya fil yammi, di dalam samudra, fal yandur, kemudian ia tarik keluar, fal yandur, kemudian adalah dia lihat, bima tarji, seberapa banyak air yang melekat pada hujung jarinya. Satu jari celupkan dalam samudra India, samudra Pasifik, samudra Atlantik. Lalu kita tarik keluar, lalu Nabi kata, sekarang perhatikan betul-betul. Air laut yang membasahi hujung jarimu itu, bandingkan dengan air laut yang masih di samudra Pasifik dan Atlantik. Agak-agak dari segi kuantiti, daripada segi jumlahnya, berapa persen tuh? Saya ingat pakar matematik pun tak boleh kira.
Pakar hisab pun tak boleh kira. Berapa peratus nilai air yang membasahi hujung jari dibandingkan dengan air laut yang masih tinggal di muka bumi. Berapa peratus? Tidak ada bandingannya. Susah, tak ada lah calculator yang boleh mengiranya. Memang ada, tapi Allah terlalu kecil. Dan tahukah kita, air laut yang membasahi ujung jari yang Nabi umpamakan itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan pada seluruh hamba di dunia, itu dikongsi oleh semua orang. Kafir, mukmin, muslim, hayawan, orang dahulu, orang sekarang, mulai zaman Nabi Adam hingga siapa, itu berkongsi air tadi, yang hanya membasahi itu. Sementara air laut yang masih ada sisa itu. Itu anugerah Allah yang Allah berikan untuk di akhirat, yang Allah sediakan khas bagi hambanya yang mukmin di surga. Di akhirat tak dapat semuanya. Sebanyak itu Allah hanya berikan pada orang tertentu. Sedangkan sedikit itu yang Allah berikan berkongsi bagi seluruh makhluknya. Dan mereka berebut. Bayangkan, bukankah satu kerugian yang amat sangat? Bukankah satu kebodohan yang amat sangat? Al-jahlul fadih tadi, kebodohan yang maksimum lah. Jika orang sanggup berebut hingga mengabaikan hukum syarak, memperebutkan berbunuh-bunuh, bercaci maki, menghina, menzalimi, menipu dan sebagainya, berebut ini air yang membasahi hujung jari. Yang jika ia dapat pun tidak dapat menikmati selama-lamanya. Allahu Akbar. Hadis Nabi ini luar biasa. Sangat-sangat mudah difahami perumpamaan yang Nabi berikan terhadap ayat ini dan ayat lain untuk kita dapat memahami dengan betul. Bandingan nih. Al-hayatu dunia dengan walau bagaimanapun, hadis tadi sebenarnya memberi pengajaran lebih pada itu. Air laut yang melekat, yang membasahi hujung jari, itu kan air laut juga. Sebagiannya. Ini menarik. Ini bermakna antara dunia yang sekarang ini dengan akhirat yang nanti memang berbeza, tapi tak boleh dipisahkan. Nah, kan begitu. Kan air laut yang itu kan bagian daripada air yang melekati ujung jari itu kan bagian daripada air laut. Bermakna dunia ini di akhirat sesuatu yang tak boleh dipisahkan. Karena untuk mendapatkan di sana mencarinya di sini. Itulah. Dan bertualah orang yang sanggup mengorbankan yang di sini yang harganya sangat sedikit dan sementara bagi mendapatkan yang banyak dan kekal, itu orang paling bertuah. Sementara orang yang paling merugi yang sanggup memperebutkan yang sedikit hingga mengabaikan syarak, dan kalau dapat pun hanya berjaya menikmatinya sekejap dan sementara di akhirat dia kehilangan peluang untuk mendapatkan ma indallah, apa yang di sisi Allah. Begitu kata Al-Maraghi. Sekarang, sebab ayat ini sangat menarik ya mas kan, ya. Ayat ini sangat menarik. Apa sahaja, Allah sebut tadi apa sahaja. Ma itu apa saja, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Yang Allah anugerahkan kepada hambanya di sini, walaupun mungkin memenuhi bumi, langit dan isinya, apa saja. Allah bagi harta kekayaan yang paling kaya. Allah bagi kuasa paling kuasa, kata Allah. Allah bagi pengaruh yang paling sebanyak manapun. Allah kata mata'un umrihi. Itu mata. Kesenangan yang qalil, sedikit. Kenapa sedikit ya?
Malah banyak. Nampak banyak. Wih, orang kata, wih, banyak sungguh Allah anugerah pada orang itu. Saya ingat untuk 10 keturunan pun tak akan habis harta yang dia dapat. 10 keturunan menikmatinya tak akan habis walaupun tak bekerja. Wih, banyak sungguh. Itu kata kita. Tapi kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Wahai Muhammad, katakan, beritahu kepada umatmu, mata. Ingat ya, mata tadi yakni sesuatu yang memberi kita manfaat dan bersifat sementara dan akan hilang. Dalam kalimat mata juga memberi makna kesenangan. Kan kita dapat manfaat itu manfaat senang. Qalil, sedikit. Mata dunya qalil. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 77. Macam mana boleh sedikit? Kan 10 keturunan pun tak akan habis. Allah kata sikit. Jemaah sekalian, sikitnya itu begini ya. Banyak atau sikitnya bukan semata-mata bendanya, karena benda itu memang sedikit. Allah ubat Nabi umpamakan macam air yang membasahi hujung jari, kan sedikit. Diperebutkan oleh berbilion manusia. Itu memang sedikit. Tapi kalau kita bandingkan pada orang itu, dapat sebanyak itu, kan macam mana kita kata sikit? Orang tu dapat banyak. Rumahnya di setiap benua. Ladangnya di setiap negara. Syarikat dia, hampir setiap kota besar dunia ada office dia. Pokoknya. Macam mana gitu? Koleksi keretanya jangan tanya. Kalau kereta itu kalau diparking lah. Diparking begitu, boleh keliling dunia, bumi. Macam mana boleh kata sedikit? Ingat je mas sekalian ya. Pertama, sedikit karena benda itu memang sedikit. Berbanding akhirat, kuantitinya sangat sedikit, kualitinya sangat sedikit. Okey, itu satu. Tapi tidak semua orang memahaminya bahawa hakikat apa yang Allah berikan di dunia ini dari segi kuantiti dan kualiti sedikit. Sebab nampaknya besar. Kalau itu ada makna yang kedua. Sedikit dari segi bila disebutkan kepada orangnya. Orang itu menikmatinya, dapat menikmatinya hanya dalam masa yang sekejap. Bendanya mungkin masih ada dan masih boleh dimanfaatkan. Kereta masih elok, banyak sekali keretanya. Rumah maknanya masih elok, masih boleh didiami. Kan? Peniaganya masih mendatangkan pulangan dan keuntungan yang tidak sedikit. Masih boleh dimanfaatkan. Tapi si pemiliknya, orang yang Allah berikan ini, sudah tidak ada masa lagi untuk menikmatinya. Karena jangka masa yang Allah berikan untuk menikmatinya setakat baki umurnya. Jadi jika baki umurnya katalah tinggal 2 bulan, 2 bulan lagi habislah. Itu namanya kolilnya di situ. Bukan hanya kolil dari segi bendanya, tapi kolil daripada orangnya itu sendiri kolil. Sekejap. Walaupun katalah hartanya memenuhi bumi, langit dan isinya, ia tetap sedikit. Sama ada sedikit bila dibandingkan dengan akhirat, atau sedikit bila dinisbahkan kepada pemiliknya, kepada Allah yang menerimanya. Karena orang itu hanya menikmati sekejap, lepas itu ditinggalkan. Apakah yang ditinggalkan tidak lagi memberi manfaat? Ada. Tetapi bukan dia yang menikmati, orang lain pula. Itu yang Allah ingatkan. Kan alangkah ruginya sesuatu yang sedikit dan masa menikmati pun hanya sekejap jika ianya melengahkan seseorang, melekakan seseorang daripada mendapatkan kesenangan yang kekal abadi. Yang kekal abadi. Jadi, lidzalika talabna minkum ala tansrilu bihadzal mata. Itu seakan-akan Allah menasihati kita, karena begitulah realiti apa yang aku berikan pada kamu di dunia. Janganlah kamu menyibukkan diri hingga kamu lalai
dilarikan oleh mata ini. Wa alla taj'alu ghayah, dan janganlah kamu jadikan apa yang aku anugerahkan kamu di sini, walaupun banyak itu, sebagai tujuan hidup kamu. Jangan kamu jadikan tujuan hidup kamu. Li'anna baqa'uka fiha madnun. Karena berapa lama kamu dapat menikmatinya, atau berapa lama ia memberi manfaat kepada kamu, berkira kepada kamu, itu terhad. Itu relatif. Kamu sendiri pun tidak tahu berapa lama lagi kamu boleh menikmatinya. Kan kita tidak tahu ya Mas. Kita hanya tahu sudah berapa lama kita menikmati. Oh, saya menikmati sudah 20 tahun. Saya sudah menikmati 40 tahun. Saya menikmati sudah 50 tahun. Saya menikmatinya sudah 60 tahun. Kita sudah yang selepas itu. Itu pun tidak semuanya selama 60 tahun yang lepas, selama 65 tahun lepas nikmat belaka. Ada juga susahnya. Berapa lama lagi kita dapat menikmati? Wallahu a'lam. Itu yang kita wallahu a'lam. Tak tahu. Mungkin setahun. Mungkin setengah tahun lagi. Mungkin 4 bulan lagi. Mungkin 1 bulan lagi. Mungkin 10 hari lagi. Subhanallah. Qalilun. Wa mata'uka fiha ala qadri nasyatika wa harakatika. Sedangkan kesenanganmu terhadap dunia dan isinya, kesenanganmu terhadap dunia itu tergantung kepada kesungguhanmu kepadanya. Kalau kamu menginginkannya bersungguh-sungguh, ya kamu rasa senang. Kalau tidak, tidak. Jadi relatif. Itu yang saya relatif subjektif tadi. Bagi A menyenangkan, bagi B tidak. Itu di dunia. Ini berbeza dengan yang di akhirat. Kesenangan yang di akhirat bukan bergantung kepada diri kita. Bukan subjektif. Tapi sangat objektif. Karena bergantung pada masyiah Allah. Subhanallah. Kesenangan yang Allah berikan kepada hambanya di akhirat itu bergantung pada masyiah Allah. Sementara kesenangan yang ada, yang kita dapat di dunia itu bergantung pada keinginan kita. Kita menginginkannya, kita seronok. Kita tidak menginginkannya, kita tidak seronok. Ini kalau kita bicara lebih dalam lagi ya, dari segi, sebab memang ayat ini ceritanya tentang hakikat kedua-dua yang tak nampak. Jadi penjelasnya lebih kepada itu. Jemaah sekalian, mungkin setakat itu aja dahulu. Masih banyak yang bisa sampaikan berkaitan dengan ayat ini, dan contohnya pun saya belum sampaikan. Orang yang paham betul bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, pasti akan dicarinya dengan cara apa sekalipun, dan sanggup melakukan apa sekalipun, meninggalkan yang ada di sini. Kalau perlu. Itu banyak contohnya daripada Hayatus Sahabah. InsyaAllah, dari kesempatan yang lain saya akan sampaikan. Itu saja yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan kita. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi